Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Bagaimana kita mengkaitkan antara kompetensi diri kita dengan digital. Jadi poin penting hari ini adalah mengapa masuk digital, mengapa sosial media, mengapa berkompetisi dan berkompetensi. Haruskah? Nah, teman-teman yang ada di ruang Zoom, silakan ketik di kolom chat. Apa sih menurut kalian kompetensi itu? Coba silakan diketik di kolom chat. Jadi poin penting hari ini kita akan banyak belajar pentingnya kompetensi. Tapi sebelumnya saya ingin tahu teman-teman mengerti tidak tentang kompetensi itu menurut teman-teman, sahabat desa, sahabat TV desa itu apakah sama ya penafsirannya dengan teman-teman yang lain, sehingga kita banyak bisa belajar satu dengan lainnya. Silakan diketik kolom chat ya. Nah, baik, saya lanjutkan. Pada era digital seperti ini kita harus tahu ya, digital itu bicara hitungan detik, sekejap kita berkedip saja bisa jadi sudah berubah beritanya, berubah eranya, kemudian berubah tampilannya gitu ya. Sehingga digital peningkatan digital itu setiap detik berubah, setiap bulan berubah, setiap tahun berubah, begitu cepatnya, sehingga tampil juga dalam layar ini di Januari 2021 saja itu antara Januari 2020 sampai Januari 2021 itu sudah plus 7,3% pengguna internet ya, pengguna internet. Nah, belum lagi pemakai smartphone ya, sudah meningkat 1,8%. Saya yakin teman-teman sudah ada pegang lebih dari satu smartphone ya kan, ada yang mungkin lebih dari 2 smartphone ya kan, seperti itu. Nah, bahkan zaman saya pegang handphone aja masih SMP. Mungkin anak-anak zaman sekarang sudah makin muda Pak yang megang HP Pak ya, jadi lebih melek. Betul ya, oke, jadi lebih meleknya di situ. Nah, kemudian berapa banyak sih orang meluangkan waktu di media, ya media digital maksudnya. Dan ini meningkat terus. Di Januari saja rata-rata orang menggunakan perpesanan atau chat itu 2 jam sehari. Ya, belum lagi kalau dia mendengarkan musik 1,5 jam, bersurfing di internet 6 jam, bayangkan. Dia googling, dia cari sesuatu itu melakukannya hampir satu orang bisa 6 jam 54 menit. Membaca buku di layar smartphone ya kan 2 jam, bahkan bermain 1 jam 12 menit seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwa pengguna mobil internet itu terutama juga di Indonesia yang sekarang peringkat keempat itu percepatannya sangat cepat sekali. Ya, ini tampilan dari data 2021 Januari itu saja sudah ada 96,4% yang melakukan aktivitas internet di handphone. Ya, dan ada 195 juta orang dari 276 juta penduduk Indonesia ya itu menggunakan seluler dan wifi seperti itu. Dan dia menghabiskan waktunya satu orang di Indonesia itu 5 jam di depan layar smartphone-nya. Jadi kita harus tahu kenapa sih kita harus masuk digital, kenapa sih gitu lah. Nah, dan artinya apa? Garis besar yang dalam tampilan halaman ketiga ini adalah jadilah kita pengguna yang baik. Ya, jangan sekedar jadi penonton. Kita sebagai pengguna harus aware terhadap itu. Ya, kenapa begitu? Kita analisa, ya, analisis terhadap kebutuhan pasar terhadap sebuah kompetensi itulah yang membutuhkan orang yang berkompetensi. Artinya wilayah apapun, tidak hanya kampus butuh dosen yang berkompeten, ya kan? Laboratorium butuh asisten lab yang kompeten, ya kan? Kemudian instansi juga butuh kepala dinas yang berkompeten. Semua wilayah. Artinya kawan-kawan yang hadir menyimak di siaran TV Desa ini itu bisa
terbuka mindsetnya bahwa kompetensi itu dibutuhkan tidak hanya wilayah usaha mikro kecil menengah saja, gitu kan? Wilayah-wilayah jasa pun dibutuhkan, wilayah-wilayah saat kita bekerja sebagai karyawan pun itu dibutuhkan, karena tidak mungkin orang yang memiliki karyawan kemudian dia mau menerima orang yang tidak berkompeten, seperti itu. Berikutnya faktor pertimbangannya. Jadi kompetensi tadi yang teman-teman chat tadi itu adalah bisa mampu menganalisa. Jadi di seorang yang berkompetensi itu dia mampu menganalisa, tidak sekedar terima broadcast, kemudian detik itu juga dia langsung forward. Nah, berarti dia nggak kompeten tuh, nggak dibaca dulu, nggak dilihat linknya dulu, kemudian nggak diperiksa hoax apa tidak, kemudian dia langsung saja, gitu kan? Nah, itu salah satu Anda tidak berkompeten di area internet seperti itu. Kemudian mampu mengupdate, ya. Punya smartphone, ada yang pernah saya tanya itu, mampu membeli harganya 22 juta. Ya kan? Mereknya depannya S itu loh. Saya nggak nyebut merek ya. Nah, tapi kemudian saat saya tanya untuk apa beli handphone ini? Untuk chat saja. Terus saya lihat di OS-nya juga OS-nya masih lama. Kenapa nggak diupdate? Nggak ngerti ya. Jadi hanya mampu membeli tapi tidak mampu mengupdate. Walaupun itu smartphone-nya sendiri. Kemudian mampu memberikan solusi, ya, solusi yang praktis. Kemudian mampu menularkan kesuksesan. Tidak ada orang yang sukses itu disebut kompeten kalau dia tidak mampu menularkan. Seperti malam hari ini kawan-kawan dari Kediri, kawan-kawan dari Depok itu mampu menularkan kesuksesan gitu. Jadi tidak hanya pintarnya itu untuk diri sendiri. Karena jangan khawatir pintar itu kalau ditularkan nggak akan berkurang gitu. Kemudian mampu berintegritas pada pencapaian. Nggak ada seseorang yang berkompeten itu tidak punya target. Jadi pasti punya target. Nah, targetnya di mana, pencapaiannya di mana, itu yang harus diintegritaskan. Fokus sehingga menjadikan hambatan jadi pilihan solusi. Jadi selama pandemi, seorang yang berkompeten itu tidak pernah mengeluh. Wah, saya ini karena pandemi rugi puluhan juta, nggak ada. Tapi dia akan langsung berbicara, alhamdulillah selama walaupun pandemi ya saya tetap diberikan jalan, seperti itu. Jadi teman-teman akan bisa membedakan jawaban seorang yang berkompeten itu dari setiap pertemuan atau pembicaraan. Kemudian mampu beradaptasi, ya, beradaptasi saat sudah masih kuliah, kemudian keluar dari tempat perkuliahan, masih masih pencapaiannya masih semester 5 misalnya, tapi adaptasinya cepat kepada dunia industri atau dunia wirausaha sehingga tidak tergagap pada saat lulus dari kuliah, maka dia tidak akan tergagap lagi karena mampu beradaptasi dengan cepat. Kemudian mampu menuangkan ide dalam implementasi sehingga dia tidak hanya sekedar omong doang, ya. Jadi pinter, oh kalau gini, kalau gini gitu. Tapi coba suruh implementasi, waduh bukan saya itu. Itu berarti orangnya belum kompeten, ya. Kemudian mampu berjuang dalam wilayah kebutuhan pasar. Pastinya kebutuhan pasar apalagi di era digital ini selalu bergerak cepat. Artinya kenapa saya sebut berjuang? Karena kecepatan digital itu membutuhkan waktu pemikiran yang cepat, maka implementasinya harus berjuang setiap saat, setiap detik harus mengupdate-nya. Nah, KPE, ingat ya, kompetensi, P-nya promosi, E-nya eksekusi. Ya, ini yang penting. Jadi seorang yang berkompetensi itu layak untuk segera berpromosi dan dieksekusikan. Tidak mungkin dia hanya, saya pinter bikin suatu ramuan, ini berguna untuk orang yang sakit X gitu ya. Tapi karena dia nggak berpromosi, orang nggak tahu. Dia hanya pinter saja di lab, dia hanya menggalang sesuatu saja di percobaan-percobaan, tapi tidak ada promosi yang baik, sehingga eksekusinya nol. Oleh sebab itu, ini menjadi bagian dari alur itu bahwa kompetensi, promosi, eksekusi itu wajib dilakukan bagi seseorang yang berkompeten. Solusinya satu, jadilah entrepreneur. Karena entrepreneur itu adalah orang yang mampu mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi.
Jadi yang ada visi yang di belakang benak kita itu mampu dibawa keluar, diidentifikasi, dikembangkan bersama-sama tim, kemudian dibawa untuk kehidupan bersama. Tidak mungkin untuk kehidupan pribadinya, harus kepada sosial masyarakat. Sehingga visi tersebut bisa berupa ide inovatif, ya kan? Kita lihat teman-teman yang di kampus juga sering mengeluarkan ide inovatif, kan untuk orang lain seperti itu ya. Tidak mungkin untuk kampusnya sendiri. Kemudian terjadinya peluang dan cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Itulah solusi menjadi seorang entrepreneur agar berkompeten. Ada 8 kompetensi ini yang saya kasih tahu ya, khususnya kepada sahabat TV Desa yang paling sering dicari. Yang pertama adalah keterampilan sosial, komunikasi. Jadi jangan hanya pintar chatting saja, jangan hanya pintar menulis kata-kata uraian-uraian gitu kan ya, tapi harus bisa menyampaikan dalam komunikasi. Apakah itu komunikasi kepada klien kita, apakah komunikasi kepada dosen kita, apakah komunikasi kepada binaan kita. Keterampilan, ingat ya. Pak ya. Betul, harus dua arah. Nggak mungkin orang kompeten itu hanya satu arah. Dua arahnya dengan keterampilan sosial. Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial, Mas. Jadi kita harus menularkan itu dengan tautan kesosialisasian kita. Kemudian yang kedua adalah pola pikirnya belajar terus. Ya, nggak ada orang yang wah sudah saya cukup di sini aja, ya gitu ya. Saya sudah senang di sini gitu. Jadi pola pikirnya belajar terus ya. Saya pun setiap hari mengikuti beberapa kelas sehingga terus terasah gitu ya. Tidak lantas berhenti karena saya bisa, tapi terus belajar dan terus menularkan sesuatu itu kepada orang lain. Yang ketiga, tangguh. Nah, tadi kaitannya dengan bagaimana kita menghadapi pandemi ini, tapi tidak putus asa. Ya, tangguh. Ya, tangguh itu pencapaian bagi seseorang yang diberi sesuatu hambatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak pernah mengeluh, gitu. Karena dia yakin bahwa segala sesuatu yang diciptakan bagi dia, yang dia sebut masalah itu sebetulnya adalah cara Allah mengetahui anak ini, orang ini, si fulan ini jadi orang tangguh nggak, jadi makhluk tangguh nggak gitu ya. Jadi itu kata kuncinya ya. Kemudian yang keempat, fleksibel. Nah, karena manusia itu makhluk sosial yang mudah beradaptasi, kita itu jangan terlalu pegang tali itu terlalu erat. Nggak mungkin orang main layangan itu pegang terus. Kan mesti harus diulur dulu ya Mas ya. Nah, pasti pernah main layangan ini ya. Kalau pengen tinggi, kalau pengen menang gitu harusnya ditarik ulur ya Pak ya. Fleksibel. Harus diulur, fleksibel. Begitu butuh ditarik ya. Begitu dilepas lagi seperti itu. Fleksibel lah dalam sebuah kehidupan. Tidak ada caranya bahwa dunia ini diciptakan hanya untuk kalian sendiri, tapi untuk orang lain juga. Oleh sebab itu cara kita memberi fleksibel. Fleksibel tidak hanya waktu, fleksibel adalah cara kita memberikan pemahaman kepada orang bahwa kita ini tidak kacamata kuda. Tidak kacamata kuda. Jadi diberitahu oke. Betul ya. Yang kelima adalah berpikir kritis. Nah ya, kemarin saya juga bicara dengan banyak kawan-kawan dari area wilayah Jabodetabek, juga bicara tentang bagaimana kita berpikir kritis ini gitu ya. Sehingga apapun problema, apapun permasalahannya, mau kecil mau besar, kalau kita mampu berpikir kritis itu, kita akan mampu menciptakan peluang-peluang baru sebetulnya. Dan yang kelima, berdedikasi. Banyak orang yang berkompetensi tapi tidak punya dedikasi, kasihan. Banyak orang yang pintar tapi tidak punya dedikasi. Ya, yang dipikirkan hanya organisasinya, yang dipikirkan hanya kebul-kebul dapurnya gitu ya. Nah, dedikasi ini menunjukkan bahwa seorang yang berkompetensi itu memikirkan orang lain, gitu ya. Yang ketujuh adalah kreatif. Nah, pasti dari kalangan teman-teman di sahabat desa banyak nih yang kreatif ya, banyak yang kreatif. Tapi tunjukkan itu kreativitas itu untuk orang lain, sehingga tadi KPE, kompetensi, promosi,
ya. Itu promosinya penting karena sebuah kreativitas kalau tidak ditunjukkan kepada orang lain, ya orang kan nggak ngerti, oh ternyata kamu bisa kan gitu, tapi telat gitu. Nah, yang terakhir adalah kecerdasan emosional tinggi. Seorang yang berkompeten itu mempunyai tingkat kecerdasan berbeda, ya. Dia tidak akan mudah tersulut emosinya, ya. Sedikit cerita, saya pernah tuh tadi di paparan yang kedua tentang video tadi, kebetulan kaji ulang tahun sudah yang ke-9, pernah tuh dapat berita kajiku tuh kumpret katanya. Nah itu Bu ketawa tuh Bu Ana. Tapi saya mampu meningkatkan kecerdasan emosional saya. Saya tidak lantas menjawab apapun, nggak apa-apa, kutu kumpret, yang penting mampu mencerdaskan orang banyak, seperti itu. Sehingga bagian yang terpenting dari kecerdasan emosional ini adalah kita mampu merangkum 1-7 untuk diberikan kepada orang lain secara baik. Saya beri tips suksesnya berkompetensi dengan cara edan, Mas. Nah, edan itu kalau E-nya adalah educate yourself. Nah, D-nya adalah design your personality. Jadi kita tadi belajar, jangan pernah berhenti belajar. Kalau kuliahnya 5 tahun, setelah itu tahun ke-6 berhenti belajar, jangan, rugi. Saya pun sampai dengan selesai kuliah 96 saya selesai, ya terus belajar tentang apapun di dunia ini. Kemudian designlah your personality. Jadi contoh moderator kita, ya stylenya kayak gini, itu didesain personality-nya, bahwa kalau namanya Mas Bahalwan itu pasti keren dengan kacamata, dengan baju kotak-kotak, contohnya begitu. Jadi orang akan mengingat, mereminder bahwa oh kalau saya pengen sebuah ilmu tentang A, maka saya ingat orang itu karena saya di bawah sadar saya ingat tentang personality-nya dia. Personality bisa berupa tampilan, bisa berupa cara bicara, ya kan? Itu masuk juga ke branding namanya. Kemudian A-nya, action digital, seperti tema kita. Jadi jangan pernah menganggap bahwa dirinya kompeten kalau tidak masuk dunia digital. Kemudian N-nya adalah now, don't delay. Kalau sudah dapat ilmunya malam hari ini, tidak dipraktekkan besok pagi, sangat rugi. Jadi jangan ditunda, karena menunda itu salah satu upaya setan-setan ini membisik kepada kita, sudah nanti aja gitu. Ya. Nah, materi kita sudah selesai. Ya. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.